Korban longsor di Cisarua, Bandung Barat memasuki pada hari ketiga. Seperti apa perkembangan terbaru dan juga kendala di lapangan? Kita tergabung langsung dengan rekan kami, ada Yogi Prayoga, koresponden CNN Indonesia. Selamat sore, Yogi. Ada belasan marinir yang turut menjadi korban, harus dicari juga untuk musibah ini. Bagaimana pencarian hingga kini di sana? Oke, terima kasih Heranov. Ya, betul hari ini memasuki hari ketiga pencarian korban dari tanah longsor di di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Memasuki hari ketiga ini, tim gabungan sudah mulai terjun dari sejak pagi hari pukul 7 pagi. Tim gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, dan juga BPBD terus melakukan pencarian dan sudah mulai diterjunkan sejumlah alat berat. Jika kemarin kita pantau langsung sebanyak 4 alat berat yang sudah diterjunkan, untuk hari ini sudah bertambah lagi sekitar 9 alat berat. Selain itu juga dari Polri sudah menerjunkan tim K9 di mana anjing pelacak ini dipertugaskan untuk mencari titik-titik di mana lokasi yang memungkinkan adanya jenazah korban dari bencana longsor ini. Hingga hari ini, hingga pukul 1 siang tadi, melalui tim Basarnas sendiri menyampaikan bahwa sudah ada 29 body pack yang sudah dikirimkan dari lokasi titik pencarian korban ke DVI Polri sendiri. 29 body pack itu belum bisa disebutkan sebagai jumlah jenazah, namun karena bisa saja dalam body pack itu hanya terdapat potongan jenazah saja. Namun menurut data dari BPBD hingga kemarin baru sekitar 17 jenazah saja yang berhasil diketemukan. Sejauh ini kami juga memantau tadi ke area pengungsian. Para pengungsi sendiri secara umum sudah terpenuhi untuk kebutuhan makanannya sendiri ataupun alas tidur segala macamnya, dan namun mereka masih merasakan trauma yang cukup berat, di mana mereka masih terbayang-bayang ketika hendak tidur, masih terbayang-bayang suara gemuruh yang mereka dengar ketika malam kejadian seperti itu. Namun pihak dari psikologi Polda Jabar sendiri sudah melakukan trauma healing, terutama untuk anak-anak. Tadi sudah sejumlah anak sudah diajak bermain oleh tim psikologi dari Polda Jabar sendiri untuk menghilangkan trauma yang mungkin bisa dirasakan oleh mereka. Heranov. Baik, apa yang dibutuhkan hingga kini? Kalau kemarin perkembangannya dapur umum masih belum merata didirikan di sana, apakah masih dibutuhkan tanggap bencana hingga kini di sana? Sejauh ini untuk kebutuhan makanan sendiri, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Untuk kebutuhan makanan sendiri untuk para korban sudah terpenuhi, namun memang yang agak sedikit terkendala lokasi MCK yang masih sedikit, yang masih belum bisa diakses secara penuh oleh para korban. Heranov. Baik, Yogi, apa saja yang Anda lihat signifikan dari kunjungan sejumlah pejabat di sana? Apakah memang untuk proses pencarian korban, relokasi warga, apakah sudah murni dan juga jelas akan dilakukan seperti apa ke depannya? Nah, kemarin sendiri saya sempat mewawancarai langsung Wakil Gubernur Jawa Barat. Beliau menyampaikan untuk relokasi warga sendiri memang sedang dirundingkan dengan berbagai pihak itu. Seperti apa baiknya dan juga seluas apa wilayah yang akan direlokasi nantinya, apakah yang memasuki seluruh zona merah akan direlokasi, itu masih dalam pengkajian begitu, Heranov. Namun tadi saya juga sempat berbincang dengan sejumlah korban. Bagaimana tanggapan mereka dengan kemungkinan akan diadakannya relokasi untuk perumahan mereka sendiri. Mereka sih sejauh ini menyambut baik, namun yang mereka khawatirkan adalah mata pencarian mereka yang memang sebetulnya di sini kan mereka banyak sebagai petani. Mereka cukup bingung dengan bagaimana harus mereka mencari mata pencarian jika lokasi relokasinya nanti akan jauh dari titik bencana longsor ini. Baik, tim SAR memang fokus kepada evakuasi, pencarian, dan tanggap darurat untuk penanganan dari warga terdampak bencana. Tapi yang bisa dipastikan apakah memang ada dugaan longsor tersebut diakibatkan oleh faktor alam maupun non-alam, seperti alih fungsi lahan? Oke. Ya, betul Heranov, pemantauan
kami sejak kemarin memang di wilayah ini banyak sekali didirikan pertanian yang memang merupakan alih fungsi lahan dari sebelumnya yang seharusnya menjadi hutan dari perhutani sendiri, namun beberapa wilayah dijadikan lahan pertanian terutama menjadi greenhouse yang kemungkinan tidak bisa menampung air gitu ya Heranov. Kemarin juga Wakil Gubernur Erwan Setiawan sempat mengungkapkan bahwa dia mendapatkan instruksi langsung dari Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia, bahwa untuk segera menindak sejumlah pelanggar ataupun pengguna alih fungsi lahan tersebut untuk segera ditertibkan dan lahan kembali digunakan sebagai hutan dari perhutani. Seperti itu Heranov. Baik, saya akan follow up nanti ke pejabat setempat. Terima kasih. Yogi, selamat sore.